Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sudut antara dua garis, sudut antara garis ke bidang, dan sudut bidang ke bidang. Yang pertama mengenai sudut antara dua garis. Oke, ini teorinya. Terdapat garis M dan garis K, sehingga sudut yang terbentuk antara garis M dan garis K itu adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Yaitu yang mana? Di sebelah sini ya. Ini adalah sudut terkecilnya. Ini adalah teori dari sudut antara dua garis. Langsung ke contoh soal. Oke, terdapat sebuah kubus. Pada kubus ABCDEFGH, tentukanlah besar sudut antara garis AB dan garis AH. Yang kedua adalah sudut antara garis BE dan garis BG ya. Oke, ini yang pertama, garis AB dengan garis AH. Kalau kita melihat secara sekilas, berarti kan garis AH itu memotong di garis AB ya, sehingga dia terbentuk tegak lurus ya, dan membentuk sudut siku di A sini. Maka dari kesimpulan tersebut, karena garis AB tegak lurus dengan AH, maka sudut yang dibentuk oleh garis AB dan garis AH adalah 90 derajat, karena sudutnya siku ini ya. Jelas ya? Oke, lanjut. Untuk yang pertanyaan yang B, yaitu sudut yang dibentuk oleh garis BE dengan garis BG. Ini garis BE-nya, dan ini garis BG. Kalau kita hubungkan E ke G, maka akan terbentuk segitiga. Segitiga apa? Ya, betul. Segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Bisa kita lihat. Ini adalah diagonal sisi, ya. Berarti kan rusuk akar 2. Yang ini juga sama ya, diagonal sisi juga. Berarti rusuk akar 2 kan. Yang di sini juga sama, diagonal sisi, rusuk akar 2 juga. Otomatis semua sisinya itu panjangnya sama. Berarti ini adalah segitiga sama sisi. Oke. Tadi sudah disebutkan, karena sisi-sisi pada segitiga BEG merupakan panjang diagonal bidang kubus, tadi ya, diagonal sisi ya, maka segitiga BEG adalah segitiga sama sisi, sehingga besar sudut pada segitiga sama sisi adalah sebesar 60 derajat. Jadi, sudut yang terbentuk antara garis EB dengan garis BG, saya ganti dulu. Ini maksudnya adalah garis BE dan garis JG. Oke. Yang terbentuk adalah 60 derajat ya. Di sini 60 derajat, di sini 90 derajat, di sini 60 derajat. 180 dibagi 3. Jelas ya? Oke. Lanjut. Yaitu kedua mengenai sudut antara garis dan bidang. Oke, ini ada garis nih, ini bidang ya, sehingga sudut antara garis dan bidang merupakan sudut antara garis dan bayangannya bila garis tersebut diproyeksikan pada bidang. Nah, ini adalah proyeksi ataupun bayangan dari si garis PQ. Nah, kalau misalkan sudah terbentuk proyeksi di sini, sehingga dapat ditarik garis tegak lurus dari atas bawah sini dan akan membentuk sebuah segitiga. Maka nanti sudut yang dapat kita hitung itu adalah sudut yang mana? Nih, sudut yang terbentuk antara potongan garis ini ke bidang ya. Menurut ini, pada gambar di samping, sudut antara garis PQ dengan bidang P sama dengan sudut antara PQ sama dengan si P aksen Q sama dengan PQ.
P aksen. Berarti sudutnya ini ya. Oke, jelas ya. Ini teorinya. Sekarang lihat ke contoh soalnya. Ada kubus ABCD FGH. Panjang rusuknya adalah 4 cm. Lalu kita disuruh menentukan besar sudut antara garis AH dengan bidang BDHF. Ya. Ini bidang BDHF-nya, ini garis AH-nya. Jadi kita disuruh menentukan sudut antara garis AH dengan bidang BDHF. Oke, jawabannya di sini ya. Nah, ini yang tadi kan. Oke. Pertama, garis TH adalah proyeksi garis AH pada bidang BDHF. Jadi, kita harus memproyeksikan dulu atau mencari bayangan dari garis AH ke bidang BDHF. Bayangannya adalah ini nih. Ke sini kan bayangannya nih. Oke. Nah, setelah itu akan terbentuk segitiga ATH ya, yang merupakan segitiga siku-siku. Siku-sikunya adanya di sini ya, di T ini ya. Ini siku-sikunya. Ini tadi proyeksinya, proyeksi garis si AH, itu proyeksinya adalah HP. Lalu dari A sini tarik garis tegak lurus ke bidang BDHF ya, sehingga terbentuk segitiga siku-siku. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di manakah letak sudutnya atau sudut yang kita cari yang di mana sih? Yang mana? Yang ini ya. Nih, yang ini seperti ini. Ini garisnya kan, ini garisnya, ini bidangnya. Berarti yang sudut yang terbentuk adalah sudut yang ini. Nih. Bagaimana mencarinya? Pertama saya proyeksikan dulu atau saya gambarkan dulu aja deh segitiga ini nih, segitiga ATH saya gambarkan di bawah sini ya. Ini AH-nya nih, AH yang di sini. Ini adalah HT yang di sini nih. Ini adalah AT. Oke, siku-sikunya di sini ya. Bisa kita lihat bahwa si AT merupakan setengah dari diagonal sisi AC. Diagonal sisi AC berapa? 4 akar 2. Ingat ya, kubus kalau diagonal sisi rumusnya adalah rusuk akar 2. Berarti ini tinggal menjadi 4 akar 2. Ditanya AT, berarti AT setengahnya dari 4 akar 2, yaitu 2 akar 2. Oke, lihat yang AH-nya. AH adalah diagonal sisi. Berarti kalau diagonal sisi tinggal rusuk akar 2 kan? Ya udah langsung jadinya 4 akar 2. Nah, dari sini kita bisa menentukannya. Menentukan besar sudut alfa yang ada di sini nih. Ya, dengan mencarinya dengan rumus trigonometri. Itu apa? Lihat. Kan sudutnya di sini. Kalau dalam trigonometri di sini apa sih? Sisi depan ya. Di sini sisi depan, di sini sisi miring. Berarti kalau hubungan antara depan dan miring kita menggunakan sin, ya kan? Sin D dini. Berarti AT per AH. Oke, AT kan tadi berapa? 2 cm, ya kan? AH-nya sama dengan 4 akar 2. Taruh di sini. Berarti nilai sin alfa sama dengan setengah. Ingat, ditanya besar sudut. Berarti kita harus mencari sin berapa yang hasilnya setengah. Ya, cari jawabannya seperti ini. Arku sinus setengah sama dengan 30. Atau sin berapa yang hasilnya setengah, berarti jawabannya adalah 30 derajat. Oke. Cara menjawabnya gini ya, arku sinus setengah sama dengan 30 derajat. Jadi besar sudut AH dan bidang BDHF adalah 30 derajat. Di sini nih, 30 derajat. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Sekarang mengenai sudut antara dua bidang. Nah, ini nih. Kalau bidang nih, ini bidang beta ya. Bidang beta dengan bidang alfa. Ini saling berpotongan nih. Sehingga nanti sudut yang dicari mana nih. Ini seolah-olah ada proyeksi garis kemari. Ya kan? Tarik garis. Sudut yang dibentuk adalah yang di sini nih. Ya, atau lekukannya kan. Nah, seperti teorinya, sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang tegak lurus.
garis potong pada kedua bidang tersebut. Maksudnya adalah tegak lurus dengan garis potong pada kedua bidang tersebut. Nih, yang ini nih. Ya. Maka sudut yang dibentuk yang mana nih? Sebelah sini. Nah, lengkung ini ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya adalah, oke, ini ada kubus lagi nih. Diketahui kubus ABCDFGH panjang rusuknya diketahui A cm ya. Kita menggunakan huruf ya, berarti ini A cm, disimbolkan A cm. Jika sudut bidang BDG dan ABCD adalah alfa, tentukanlah nilai tangen alfa. Jadi kita hanya disuruh menentukan nilai tangen alfa ya, bukan besar sudut, tapi nilai tangen alfa. Oke, ini bidangnya, bidang BDG dengan bidang ABCD. Jelas ya? Nanti sudutnya yang mana? Sudutnya yang di sini nih. Nih, yang terbentuk oleh bidang ini dengan bidang yang di bawah. Ini yang lekukannya itu ya. Kita lihat nanti. Oke, jawabannya dibalik. Nah, ini. Oke, ini kubusnya lagi. Nah, ini bidang yang tadi, bidang BDG dengan bidang ABCD. Nah, di sini kalian bisa lihat garis BD merupakan perpotongan bidang BDG dan ABCD. Ini ya, ini kan bidang BDG nih. Perpotongannya di sini kan, dengan bidang ABCD kan. Oke. Nah, setelah itu ada garis GT. Garis GT ini adalah garis yang membagi tengah ya, membagi tengah segitiga ini, segitiga atau bidang dari BDG. Nah, garis GT pada bidang BDG dan CT pada bidang ABCD yang saling tegak lurus ya terhadap BD. Ya, lihat nih. Nah, ini dari C ke sini kan. Oke, ini adalah ibaratnya proyeksi dari C ke T ini adalah proyeksi dari si garis GT ini ya. Oke, nanti sehingga kita bisa mencari sudutnya itu sudut yang di sini nih. Nih ya, sudut alfanya di sini. Oke. Menghitungnya gimana? Lagi-lagi kita menggunakan segitiga ya. Secara tidak langsung kita melihat segitiga CTG ya, CTG ini. Maka saya gambarkan lagi ke bawah ini. Ini sudut yang dicari kan yang di sini sudut T ya. Nah, si CG adalah panjang rusuk kan? Panjang rusuknya tadi kan A, dimulakan dengan A ya. Oke. Lalu apa lagi? Kita mencari ini nih, si CT. CT itu adalah setengah dari diagonal sisi. Oke. Rusuknya adalah A, berarti kalau setengah diagonal sisi tinggal rusuk per 2 akar 2 kan? Atau tinggal A per 2 akar 2. Ini adalah panjang dari CT. Berikutnya, oke, sudut yang dibentuk antara CTG tadi udah ya, di sini alfa ya. Ini alfa. Oke, sehingga nilai tangen alfa adalah, lihat, tangen alfa mana tangen alfa? Ini sudutnya di sini. Berarti kan rumus tangen apa? Depan per samping kan? Berarti depannya mana? Ini depannya, ini sampingnya ya. Pas kan berarti ya. D-sa. Berarti D plus A sama dengan CG per CT, ya kan? Nih rumusnya. Hitung. Tadi CG besarnya berapa? CG itu kan A, taruh A cm di sini. Berikutnya CT, mana CT? CT adalah A per 2 akar 2, taruh di sini ya. Nah, berikutnya kita hitung. Caranya gimana? Berarti kan A, ini kan A ya. Ini kan tadinya dibagi. Supaya biar bisa dihitung, kita mengubahnya menjadi perkalian kan. Maka otomatis yang tadinya, ini kan tadinya A akar 2 per 2. Maka dibalik kan kalau perkalian jadinya 2 per A akar 2. Ya. Maka ini bisa dicoret ya. A dengan A bisa dicoret. Habis ya jadinya ya. Maka sisanya adalah 2 per akar 2. Ingat, kalau ada bilangan akar di bawah atau di penyebut, maka ini harus dirasionalkan. Maka kita sebaliknya dengan si bilangan yang ada di sini, yaitu akar 2 per akar 2. Oke, setelah dihitung, maka ini hasilnya adalah akar 2 dikali akar 2 jadinya 2, ya kan?
2 dikali akar 2, jadinya 2 akar 2. Maka nilai tangen alfa adalah, nih, coret kan, jadinya akar 2. Jadi nilai tangen alfa adalah akar 2 ya. Ingat, yang ditanya hanyalah nilai tangen alfa, bukan sudutnya. Kalau ditanya tangen atau sin atau cos, berarti sudah hasilnya di sini saja. Tidak perlu diubah menjadi derajat ya. Ingat ya. Oke, jelas? Ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses buat ulangan mid semesternya ya.